lihat kasusnya Gaga Muhammad dengan almarhumah Laura Anna, sebenarnya itu sah-sah aja ya, karena memang sebenarnya mungkin majelis hakim menilai kecelakaan itu adalah sebuah kelalaian, artinya keteledoran, mungkin namanya juga kecelakaan ya. Tetapi ketika anak mengalami cedera dan lumpuh dan dalam perawatan hampir 1 tahun di rumah sakit, nah peran Gaga ini tidak ada. Jadi majelis hakim kalaupun menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan dengan denda 10 juta, saya pikir sah-sah aja ya. Mungkin ya ada kesengajaan yang dilakukan Gaga ketika mereka berdua di dalam mobil. Terlebih memang kita kan tidak melihat siapa saksi-saksi yang melihat kecelakaan itu, kecuali memang setelah kejadian polisi lalu lintas itu baru mungkin melihat, mengukurnya segala macam. Nah, ketika persoalan ini naik ke pengadilan, maka apa yang dilakukan oleh majelis hakim dengan tuntutan jaksa, saya pikir itu sah menurut hukum dan terbukti kalau Gaga Perdana ini melakukan kelalaian yang memang ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaannya di mana? Ya, ketika Laura Anna ini, almarhumah ini dirawat dalam 1 tahun, tidak ada rasa kemanusiaannya, apalagi dia yang dikatakan pacarnya mengurus ataupun melakukan yang menghibur lah kalau kita bilang. Ini tidak dilakukan oleh Gaga. Saya pikir saya sangat setuju dengan putusan majelis hakim 4 tahun 6 bulan dengan denda 10 juta. Kalau dia banding itu urusan dia. Mudah-mudahan nanti dibanding, pengadilan hakim tinggi banding melihat ini mungkin seperti apa, itu urusan majelis banding di tingkat banding. Kalau bebas bersyarat itu saya pikir namanya onslah ya dalam bahasa Belandanya ya, dalam bahasa hukumnya ya. Saya pikir jauh mungkin dikuatkan oleh, saya tidak berasumsi, tetapi saya dapat melihat ini kesempatan yang 1 tahun untuk mensupport, memberikan spirit moral ataupun membuat Laura Anna tidak terpukul karena akibat kecelakaan itu. Mungkin ada pertimbangan lain di situ majelis hakim bandingnya. Tetapi ini kan majelis pengadilan negeri sudah melihat ini semua, sudah menggelar ini semua, ternyata memang tidak terlihat adanya penyesalan dari Gaga Perdana ini, adanya keinginan untuk menyembuhkan saudari almarhumah Laura Anna ini. Maka majelis hakim karena tidak melihat itu, itulah makanya diputus 4 tahun 6 bulan dan dengan denda 10 juta. Iya, saksi, ya artinya kan proses itu kan sekalipun Laura Anna tidak ada, tetapi kan keluarga yang mewakili kepentingan Laura Anna ada. Pengadilan negeri itu kan juga tidak berdiri sendiri, itu kan ada usulan dari jaksa penuntut agar masalah ini disidangkan. Jadi ada di tingkat kepolisian, ada penyelidikan, penyidikan, sampai ke tingkat JPU, kejaksaan, sampai itu ke tingkat pengadilan. Maka dari semua ini tidak ada indikasi yang meringankan saudara Gaga Perdana untuk dia dibebaskan ataupun dia diberi keringanan dalam hukumannya. Nah, makanya saya yakin kalau nanti majelis hakim banding pun akan memutus sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Karena ya, karena memang kita lihat si Gaga ini tidak ada rasa kemanusiaannya, apalagi Laura Anna itu pacarnya. Kok sama sekali tidak ada keinginan untuk menguatkan hatinya ketika Laura Anna dalam perawatan, seolah-olah ditinggal begitu aja.
Nah, inilah antara kelalaian ataupun ada unsur kesengajaan dalam kecelakaan itu. Itulah yang mungkin majelis hakim melihat ini kelalaian tetapi ada unsur kesengajaannya. Unsur kesengajaannya itu ya ketika Laura Anna dalam perawatan ya, kelumpuhan itu dirawat, saudara Gaga Perdana ini tidak memberikan ataupun melakukan upaya-upaya yang dapat menghibur Laura Anna supaya Laura Anna itu terhibur. Artinya kalau orang stres, orang sakit, mungkin pacarnya datang, dia akan berbunga-bunga dan mungkin akan juga datang kesembuhannya. Tapi kalau ditinggal begitu aja, ya saya pikir itulah yang menjadi beban pikiran almarhumah, sehingga makin tertekan batinnya, makin tertekan, akhirnya ya innalillahi, mengembuskan napas terakhir. Masa banding itu ketika memang si Gaga tidak puas dengan putusan majelis hakim pengadilan negeri, dia ada upaya hukum lain untuk banding ya. Nah mungkin nanti dia dibanding ini akan dapat keringanan gitu. Nah, tapi kalau melihat kasusnya ini mungkin akan ditetapkan sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Nanti kalaupun putusan banding tetap dia tidak puas, dia bisa kasasi ya. Nah inilah yang akhirnya proses ini secara hukum berjalan dan keluarga Ana merasa keluarga Laura Anna ini merasa terwakili ya, terwakili di dalam putusan ini. Artinya ada rasa kepuasan tersendiri ketika si Gaga Perdana ini dihukum seberat-beratnya. Saya pikir itu udah manusiawi ya, apalagi seorang Laura Anna ya artinya tidak tidak diperhatikan oleh Gaga Perdana, padahal kecelakaannya itu tempo hari sama-sama. Nah inilah mungkin majelis hakim melihat bahwa si Gaga Perdana ini ada unsur kesengajaannya untuk mencelakakan si almarhumah ini. Praktisi hukum ini melihat apa yang diputus oleh pengadilan negeri, saya pikir sudah tepat ya. Mudah-mudahan juga majelis hakim banding melihat ini sebagai suatu perbuatan yang ada unsur kesengajaannya. Dari saya, Muara Karta.